Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur karena pada pagi hari ini kami bisa datang dalam hadirat-Mu, kami bisa menyembah Engkau, dan pada waktu ini Tuhan kami mau mendengarkan benih firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa bertumbuh, untuk kami bisa menjadi satu bangsa yang luar biasa, bangsa yang berbeda dari bangsa lain. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita langsung saja membaca ayat firman Tuhan dalam Keluaran pasal 19 ayat yang kelima hingga yang keenam. Keluaran 19 ayat yang kelima hingga yang keenam. Saya akan bacakan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Perkataan di sini adalah sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku. Mendengar dan memegang, ini sangat penting, perhatikan di sini. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara yang beriman dalam Tuhan, saya ingin menegaskan dan saya ingin memberikan saudara keyakinan bahwa saudara adalah harta milik kesayangan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi sebagai harta milik kesayangan Tuhan, sebagai bangsa yang begitu luar biasa, Tuhan mau kita benar-benar hidup layak di dalam perjanjiannya Tuhan dan mengetahui kehendak dan rancangan Tuhan. Jadi saudaraku, setiap kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa saudara adalah orang pilihan Tuhan. Saudara adalah bangsa yang kudus. Saudara berbeza daripada bangsa yang lain. Saudara harus menyatakan bahwa saudara hidup layak sebagai bangsa yang kudus. Amin saudaraku. Jadi kita adalah bangsa yang sangat-sangat istimewa. Haleluya. Saudara adalah bangsa yang sangat-sangat istimewa. Bangsa yang kudus, bangsa yang dipilih Tuhan. Dan saudara adalah orang-orang yang mendengarkan langsung perkataan Tuhan, yang dimana Tuhan kita adalah yang mempunyai kerajaan sorga. Tuhan yang mempunyai seluruh isi bumi ini, dan Tuhan yang berkuasa dan menjadi raja di atas kerajaannya. Amin saudaraku. Jadi kita adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang harus mentaati perkataan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita adalah orang-orang yang mentaati perkataan Tuhan, sudah pasti ketika kita menjalankan keluar kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, pasti kehidupan kita adalah kehidupan yang berkualitas. Sehingga kita menjalankan kehidupan yang menonjol, kehidupan yang berbeza dari bangsa lain. Saudaraku, ini sangat penting. Kalau kita lihat dan kita pernah mendengar dan pernah dikhotbahkan beberapa minggu yang lalu tentang Daniel. Daniel adalah seorang bangsa ataupun daripada bangsa Israel yang diangkut daripada Babel dan dipekerjakan untuk melayani raja yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di situ di bangsa Babylon, Daniel menunjukkan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran yang datang dari Tuhan. Ini dia saudaraku. Dan Daniel menunjukkan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan hari ini ketika saudara bisa menonjolkan dirimu bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang luar biasa. Saya percaya bahwa saudara menyatakan karena kehidupan saudara, kualitas hidup saudara menonjol sehingga orang lain bisa mengenal Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan mau menjadikan kita bangsa yang berbeza dan menjalankan keluar ketetapan dan peraturan Tuhan. Ini sangat penting saudaraku. Hukum dan peraturan Tuhan adalah untuk membangunkan satu bangsa. Makanya saudaraku, firman Tuhan dan ketetapan Tuhan itu sangat penting buat bangsa kita. Makanya bangsa Israel itu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Karena hukum dan peraturan yang diajarkan Musa kepada mereka. Itu langsung dari Tuhan. Untuk menjadikan bangsa Israel bangsa yang begitu luar biasa. Bangsa yang bisa menunjukkan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa yang dipilih Tuhan. Bangsa umat kepunyaan Allah sendiri. Dan maka Tuhan mau menyatakan bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa. Maka Tuhan memberikan hukum dan peraturannya. Kalau kita lihat saudaraku di dalam Ulangan pasal 4. Ulangan pasal 4. Ingatlah
Aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri ini yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Yang keenam, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang ada, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat kepunyaan, adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Yang ketujuh, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang ku bentangkan kepadamu pada hari ini. Haleluya. Saudaraku, Tuhan membangunkan bangsa Israel dengan peraturan dan ketetapan yang diajarkan oleh Musa, dengan tujuan supaya bangsa ini bisa menjadi setia kepada Tuhan. Bangsa yang bisa menunjukkan kebijaksanaan dan akal budi. Bangsa di mana menunjukkan bahwa bangsa ini sangat dekat dengan Tuhan. Melalui hukum dan peraturan yang Tuhan nyatakan untuk mereka mengikutinya dan mentaatinya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan mau kita menjadi bangsa yang besar di dunia ini dengan sentiasa memelihara perjanjian, mentaati perkataan Tuhan. Makanya setiap minggu kita datang ke gereja, kita diajarkan dengan peraturan, ketaatan dan isi hati Tuhan buat kita. Supaya kita benar-benar menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang berhikmat, bangsa yang berakal budi, bangsa yang bisa menonjolkan Tuhan, bangsa yang disertai oleh hadirat Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, sebuah bangsa yang besar itu dibangunkan di atas ketetapan dan hukum Tuhan. Dan bangsa yang besar manakah, firman mengatakan dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini. Ketetapan, peraturan, hukum Tuhan itu adalah seadil-adilnya. Dan Tuhan memberikan hukumnya, bukan dia memberikan seluruh aspek di dalam kehidupan manusia. Sehingga bangsa ini benar-benar bertumbuh menjadi bangsa yang luar biasa. Bangsa yang mengenal Tuhan. Tuhan memberikan banyak peraturan. Hukumnya. Di dalam kerajaan, di dalam keluarga, di dalam pendidikan, di dalam ekonomi. Sehingga secara personal, sehingga bangsa ini benar-benar membangun dari semua aspek menjadi bangsa yang luar biasa, saudaraku. Mari kita lihat di dalam Ulangan 4 ayat yang 5. Musa berkata, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang kamu masuki untuk mendudukinya. Tujuan Tuhan adalah memuridkan bangsa ini menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang luar biasa. Makanya itu Musa berkata, aku diperintahkan oleh Tuhan untuk mengajar kamu akan ketetapan hukumnya. Sama ada hukum itu kamu suka atau tidak, aku akan mengajarkannya kepadamu sebagai satu peraturan untuk membangunkan satu bangsa. Saudaraku, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala, saudaraku. Musa mengajarkan hukum berkali-kali, tetapi kebanyakan mereka masih memberontak kepada Tuhan dan memberontak kepada Musa, pemimpin yang Tuhan tabiskan menjadi pemimpin untuk membawa bangsa Israel ini keluar dan masuk ke tanah perjanjian. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, bangsa yang tegar tengkuk, mengapa mereka tegar tengkuk? Sebab pemikiran bangsa ini, cara pandang bangsa ini masih dipengaruhi oleh budaya dan sistem di di Mesir, saudaraku. Makanya setiap kali mereka memiliki masalah, mereka sentiasa ingat Mesir, mereka sentiasa mengingat bagaimana ketika mereka memiliki masalah yang sama di padang gurun, bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini di Mesir. Kita lihat, saudaraku, ketika mereka mau memakan daging, mereka ingat makanan yang ada di Mesir. Wah, ini hal yang membuat bangsa ini tegar tengkuk dan sentiasa melawan Musa. Dia katakan kalau Musa bisa dipakai Tuhan, saya juga bisa dipakai Tuhan. Padahal Musa adalah Tuhan yang telah mentabiskan untuk menjadi pemimpin.
Saudaraku, bangsa ini menjadi bangsa yang tegar tengkuk karena mereka tidak mau mendengarkan apa yang Musa bicarakan. Makanya saudaraku, kita perlu menyadari bahwa perkataan Tuhan ini adalah peraturan yang sempurna yang membentuk secara kehidupan kita secara pribadi dan juga membentuk sebuah bangsa yang luar biasa. Saudaraku, kita berada di dalam dunia dan sistem dan budaya dan cara pemikiran dunia sedang telah masuk ke dalam kehidupan kita dan pemikiran kita. Dan setiap kali kita menyelesaikan, setiap kali kita membuat keputusan, setiap kali kita membangunkan keluarga kita, ekonomi dan pendidikan kita, kita bergantung kepada sistem pemikiran dunia. Padahal di dalam semua hukum Tuhan ada kuncinya untuk kita membuat keputusan. Saudaraku, sehingga ada waktunya kita tidak mau mendengarkan peraturan dan hukum Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita mengambil keputusan-keputusan di dalam pendidikan, ekonomi, dalam kerajaan dan segala macam aspek kehidupan saudara dan saya. Makanya saudaraku, Tuhan meletakkan seorang pemimpin yang ditabiskan oleh Tuhan, yang Tuhan panggil secara khusus untuk menyampaikan suara Tuhan. Di dalam gereja, saya percaya bahwa sebuah gereja pasti ada pastor ataupun gembala ataupun hamba Tuhan yang Tuhan telah panggil khusus untuk mengajar isi hati Tuhan. Dan kita lihat di sini saudaraku, mereka bertanggung jawab mengajar dan mendidik jemaat dengan ketetapan Tuhan. Walaupun itu mungkin yang diajarkan itu adalah makanan yang keras. Amin. Kita seringkali komplain dengan pengajaran-pengajaran. Pengajarannya susah mau dipaham. Pengajarannya keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Sehingga kita mengambil keputusan untuk meninggalkan dan kita hanya melakukan apa yang senang saja. Amin. Kalau kita bicara tentang peraturan, tentang hukum, tentang berkat, semua bersemangat. Tetapi kalau kita berbicara tentang mengampuni saudaramu, semuanya murung-murung karena saudara sudah berjanji bahwa sampai mati pun aku tidak mau mengampuni saudaraku. Saudaraku, ini hal yang membuat kita tidak bisa dibangun menjadi bangsa yang kudus. Tuhan meletakkan satu peraturan bahwa ketika engkau datang beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara perlu menyelesaikan dulu masalah sengketamu dengan saudaramu, baru kamu datang. Ini peraturan. Amin. Apa gunanya kita datang, kita melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita masih memiliki persengketaan dengan keluarga kita, dengan saudara kita. Maka Tuhan katakan, pergi dulu berdamai dan kemudian kembali. Ini peraturan. Ini yang Tuhan mau membentuk kita sebagai satu bangsa yang kudus. Makanya saudaraku, ketika kita diajar sama ada itu makanan keras atau lembut, kita perlu menerimanya karena ini adalah membentuk karakter kita, membentuk kesatuan kita, membentuk satu bangsa yang kudus yang mendengarkan perkataan Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi ini dia saudaraku, kita mesti ingat bahwa semuanya ini yang kita terima. Yang kita terima, perkataan Tuhan ini yang kita terima, itu adalah ketetapan Tuhan untuk diajarkan, untuk kita bisa menjadi, untuk kita mentaati dan menjadikan kita satu bangsanya Tuhan. Jadi jangan pernah memberikan alasan untuk tidak melakukan ketetapan Tuhan. Jangan seringkali banyak alasan. Jangan kita katakan bahwa perkataan Tuhan yang saya terima itu susah. Siapa yang mau paham? Nggak bisa saya mengerti. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa perkataan Tuhan itu tidak terlalu sukar bagi kamu dan tidak terlalu jauh untuk kamu mengerti. Kalau kita baca saudaraku Ulangan 30 ayat 11 hingga 14. Ulangan 30 ayat 11 hingga 14 mengatakan, sebab perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengar baik-baik saudaraku, tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Perkataan yang disampaikan Tuhan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar dan tidak juga terlalu jauh. Yang bergantung kepada sikap hatimu, ada engkau mau menerimanya atau mau melakukannya keluar atau mau mempraktekkannya dalam kehidupan saudara sebagai bangsa yang kudus. Ayat yang ke-12, tidak di langit tempatnya. Amin. Pemahaman, peraturan, pengertian firman Tuhan mengatakan di sini, katakan tidak juga di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya.
Jadi jangan memberikan alasan untuk menerima perkataan Tuhan. Jangan kita seringkali katakan bahwa perkataan Tuhan ini susah. Perkataan ini membingungkan. Makanya Tuhan menulis ayat ini dalam Ulangan ini memberitahukan kepada Musa untuk memperingat kepada bangsa Israel supaya mereka mengerti bahwa perkataan Tuhan itu tidak susah untuk dikerjakan keluar. Inilah dasar membentuk sebuah bangsa yang kudus. Jemaat Tuhan yang saya kasih, jangan memberi alasan untuk tidak melakukan apa yang menjadi hukum dan peraturan Tuhan. Sebab perintah yang Tuhan sampaikan bagi kita pada hari ini tidak terlalu sukar, amin. Dan juga tidak pula terlalu jauh. Haleluya. Amin. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Ya ini di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ini ayat yang ke-11 dan yang ke-14 mengatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Katakan amin. Haleluya, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk apa engkau lakukan. Perkataan Tuhan ini dalam mulutmu. Kalau kamu katakan, ya saya mau melakukan melalui mulutmu, kamu bisa melakukan. Kalau hatimu sungguh-sungguh mau melakukan apa yang menjadi peraturan dan hukum Tuhan, kita bisa melakukan. Karena maksud pengertian dan untuk kita mengerjakan keluar itu hanya di mulut dan di hati. Tidak di seberang laut, tidak di atas langit untuk kamu mengerti. Inilah peraturan dan hukum yang Tuhan mau untuk dia membangunkan satu bangsa yang kudus pada waktu ini. Saudaraku, hukum dan ketetapan yang Tuhan berikan adalah membangunkan satu bangsa. Kita harus mengerti bahwa kita adalah bangsa yang sedang dibangun oleh Tuhan. Karena saudaraku, ketika Tuhan datang, dia adalah raja di dalam bangsa ini. Dia yang memerintah, dia yang mengatur strategi, dia mengatur struktur kerajaannya, pemerintahannya, dia ngatur. Dan dia menjadi raja, dia menjadi Tuhan atas bangsa ini. Atas bangsa yang dibangunkan pada waktu ini. Saudara dan saya adalah bangsa yang kudus, yang sedang dibangun di atas peraturan dan hukumnya Tuhan. Haleluya. Ulangan 4 ayat 8 mengatakan, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan yang demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Hukum dan peraturan Tuhan adalah peraturan yang lengkap untuk membangun satu bangsa. Makanya saudaraku, Tuhan sebagai raja dan di bawah pemerintahan kerajaan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tabiskan sendiri. Contoh dalam gereja. Tuhan adalah raja dalam gereja ini. Amin. Dan Tuhan mengangkat pemimpin ataupun pastor ditabiskan. Tetapi pemimpin bertanggung jawab melantik orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berakal budi untuk mengendalikan tubuh Tuhan. Makanya di gereja ada pastor, ada pemimpin sel, ada orang-orang yang mengendalikan ibadah di dalam present worship. Mereka adalah pemimpin di dalam multimedia. Dan semua sistem di dalam kerajaan Tuhan. Ada orang-orang yang Tuhan tabiskan menjadi pemimpin. Dan pemimpin itu memanggil orang ini untuk membangunkan satu bangsa yang luar biasa, saudaraku. Jadi saudaraku, Tuhan mengangkat dan mentabiskan Musa memimpin bangsa Israel. Musa yang ditabiskan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mengangkat Musa untuk menjadi pemimpin, menjadi ketua, menjadi imam, menjadi nabi buat bangsa Israel. Tetapi Musa sendiri telah memilih dari kalangan suku bangsa yang bijaksana, yang berakal budi untuk membantunya menyelesaikan masalah di dalam bangsa ini. Ini dia saudaraku yang kalau kita lihat bagaimana Tuhan membentuk satu sistem di dalam sebuah kerajaan. Saudaraku, Tuhan memberikan bentuk dan susunan di dalam kerajaannya, di mana Tuhan kita tahu bahwa dia sendiri bertanggung jawab menjadi raja dan ada pemimpin-pemimpinnya. Amin. Saudaraku, gereja bisa bertumbuh, gereja bisa bergerak maju karena ada sistem pemerintahan yang Tuhan telah letakkan dalam gereja ini. Amin saudaraku, ini sangat penting. Haleluya. Dan
melantik ataupun memberikan kepercayaan kepada setiap orang yang telah diberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab. Bayangkan saudaraku, kalau saudara dan saya telah diberikan tanggung jawab untuk memimpin satu tempat dan posisi yang Tuhan letakkan dalam gereja ini, dan saudara tidak berfungsi, maka cacatlah pertumbuhan bangsa itu. Bayangkan kalau Musa bedap ataupun Musa putus asa dan tidak mau memimpin bangsa Israel ini, pasti bangsa Israel ini hancur di padang gurun. Tetapi karena hati Musa mau memimpin dan orang-orang dalam kalangan bangsa ini juga bangkit mau memimpin, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang digeruni. Bangsa di mana ada Tuhan hadir karena sistem pemerintahan yang begitu sistematik sekali. Saudaraku, dalam Ulangan 1:12 yang ketika mengatakan, tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu, kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Ini dia sistem, saudaraku. Jadi dalam gereja, Tuhan adalah raja. Pastor itu ataupun gembala itu dalam gereja itu ditabiskan oleh Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mentabiskan. Tetapi pemimpin-pemimpin yang lain dalam gereja itu diangkat karena kebijaksanaan, karena kepintaran. Untuk membangunkan satu bangsa. Jadi saudaraku, hukum dan peraturan Tuhan ini sangat-sangat penting. Makanya saudaraku, banyak kerajaan-kerajaan di dunia ini, mereka menerapkan sistem pemerintahan yang ada di dalam Alkitab. Karena dalam Alkitablah perkataan Tuhan, Tuhan yang sendiri telah memberikan cara bagaimana membangun sebuah kerajaan. Di dalam gereja, Tuhan juga telah menetapkan peraturan-peraturan. Di mana hamba Tuhan itu harus bertanggung jawab menyampaikan isi hati Tuhan. Amin saudaraku. Jadi di dalam gereja banyak sistem atau peraturan yang membuat kita benar-benar ketika kita mengikutinya, kita diberkati Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam keluarga yang baru dinikahkan juga ada peraturan, juga ada hukumnya. Sebagai keluarga suami istri jangan bercerai. Ini peraturan. Ketika engkau datang ibadah harus ampuni saudaramu. Ini dia peraturan yang Tuhan mau kita kerjakan keluar untuk kita menjadi bangsa yang luar biasa, saudaraku. Dalam gereja Tuhan telah menetapkan bagaimana beribadah. Amin. Menyembah Tuhan. Makanya ketika kita datang ke ibadah, ada yang memimpin pujian penyembahan, ada yang bermain musik, ada yang menyampaikan firman Tuhan, ada yang menyampaikan pengumuman. Semuanya ini satu peraturan. Satu hal yang Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan, menjalankan keluar sebagai satu bangsa yang akan kita realisasikan, yang kita akan kerjakan ketika Tuhan datang memerintah atas bangsa ini. Amin saudaraku, ini dia peraturan-peraturan yang Tuhan telah kerjakan. Secara khusus dalam keluarga juga ada peraturannya. Di mana dalam keluarga kita yang menjadi bapak kita adalah Tuhan. Ini dia saudaraku, maka orang tua harus bertanggung jawab mendidik anak-anak mereka di dalam kebenaran. Di mana anak-anak harus menghormati orang tua. Dan bapak harus menjadi kepala keluarga. Ini dia yang Tuhan mau supaya keluarga ini bisa bertumbuh di dalam kerohanian menjadi satu bangsa yang kudus. Bayangkan kalau dalam keluarga itu yang menjadi ketua keluarga adalah anak saudara. Pasti hambur saudaraku. Pasti ada pemberontakan, pasti ada kekecewaan, pasti ada akar pahit. Kalau dalam keluarga itu yang menjadi ketua adalah istri ataupun ibu dalam keluarga itu, pasti hancur keluarga itu saudaraku. Makanya Tuhan meletakkan bahwa yang ada dalam keluarga itu yang menjadi pemimpin adalah bapak, seorang lelaki. Untuk memimpin keluarga supaya keluarga ini bisa bertumbuh seiring dengan keinginan dan kehendak Tuhan dalam peraturan yang Tuhan telah tetapkan. Dan dalam keluarga ini bapak kita, Tuhan itu adalah bapak dalam keluarga kita. Sehingga kita bisa saling mengajarkan, saling menghormati otoritas yang ada dalam keluarga. Ini dia saudaraku sangat penting untuk Tuhan bisa membangunkan sebuah bangsa yang kudus. Amin saudaraku. Dan bapak keluarga juga bertanggung jawab membangunkan mezbah keluarga. Tidak mudah saudaraku, tetapi ini tanggung jawab seorang bapak. Bapak-bapak yang ada di luar sana.
Adakah saudara telah melakukan pekerjaan ini? Mungkin saudara sebagai bapak memberikan makanan yang cukup, memperlengkapi keluarga saudara dengan keperluan. Itu baik saudara, itu sangat baik. Tetapi dari segi kerohanian, adakah saudara bertindak sebagai bapak yang rohani dalam keluargamu? Seperti Bapa kita di sorga adalah Bapa yang rohani. Bapa kita memelihara segala kebutuhan dan keperluan saudara. Sama dengan kita saudaraku. Jadi saudaraku, makanya di dalam keluarga Tuhan memberikan peraturan-peraturan yang khusus untuk kita kerjakan keluar. Dalam Ulangan 5 ayat 16 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini dia saudaraku, peraturan yang Tuhan telah tetapkan. Bukan itu saja, orang tua juga harus memperhatikan mendidik anak-anak mereka. Banyak hari ini orang tua, keluarga, mereka mengizinkan fully ataupun sepenuhnya pendidikan itu kepada sekolah, kepada pengetahuan umum. Itu baik juga saudara, itu tidak salah. Tetapi adakah kita bertanggung jawab mendidik anak kita supaya mereka menjadi ahli kerajaan sorga, maksudnya menjadi orang yang berfungsi dalam kerajaan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mendidik sekolah ataupun pendidikan umum tidak bisa mendidik anak kita untuk berfungsi di dalam kerajaan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang tua harus mendidik mereka akan kebenaran. Makanya penting sekolah minggu saudaraku. Amin, dorong anakmu ikut sekolah minggu walaupun tidak paham. Kasih dengar saja di YouTube. Supaya mereka sekurang-kurangnya mereka mengerti akan perkataan Tuhan. Supaya kita ibu bapak bertanggung jawab mendidik mereka dalam kebenaran. Bukan kita hanya fokuskan kepada pelajaran-pelajaran yang umum sehingga anak kita hanya mengerti dalam pelajaran ini, tetapi dalam segi kerohanian tentang menghormati orang tua, tentang bagaimana berfungsi sebagai kerajaan imam, bagaimana menerima perkataan Tuhan, bagaimana melakukan keluar, itu kita tidak ajar. Sehingga anak kita tidak bisa bertumbuh dalam pendidikan yang sempurna. Mungkin anak kita bisa sukses di dalam pelajaran umum. Baik saudaraku, itu sangat baik, tidak salah. Tetapi saya percaya ada satu ketika kita harus bertanggung jawab atas pendidikan di dalam rumah kita. Kalau kita lihat di negara barat saudaraku, saya tahu ramai yang mengerti di negara barat, anak-anak yang masuk sekolah, yang mereka juga pendidikan itu orang-orang di sana tidak memiliki hak untuk menentukan jantina anak itu. Kalau lelaki, kau pilih bahwa kau perempuan, terpulanglah. Tidak ada hak. Bayangkan, kita bersyukur karena dalam bangsa kita tidak seperti ini. Bayangkan anak kita laki-laki, tapi jantina perempuan. Saudaraku, satu ketika jika pendidikan itu tidak lagi relevan untuk kehidupan menjadi bangsa yang kudus, saya percaya bahwa kita sendiri harus mengeluarkan mereka dan kita sendiri yang mendidik mereka tentang kebenaran. Karena seluruh hukum itu ada dalam perkataan Tuhan. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita harus mendidik dan perhatikan anak kita. Terutama yang dalam soal kerohanian. Kita baca dalam Ulangan 32, ayat ke-46 hingga 47. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat. 47, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai dan untuk mendudukinya. Tuhan mau bapak-bapak bangsa ini, bangsa Israel mengajarkan ketetapan yang mereka terima dari Tuhan melalui pemimpin dan ceritakan kepada anak-anaknya supaya mereka itu lanjut usianya diberkati Tuhan di tanah yang Tuhan berikan. Makanya saudaraku, anak-anak kita juga penting untuk menerima perkataan Tuhan. Jangan katakan, ini budak-budak, enggak tahu apa-apa. Nantilah sudah besar baru mereka mencari mereka punya keselamatan. Nantilah besar mereka baru mereka mendengarkan firman Tuhan. Tidak saudaraku, kita dari kecil kita harus mendidik anak kita tentang perkataan Tuhan. Kita lebih perhatikan pendidikan umum daripada pendidikan akan kebenaran firman Tuhan.
Tidak salah saudaraku, itu baik untuk pengetahuan, untuk kita membuat keputusan-keputusan yang baik. Tetapi perkataan firman Tuhan juga harus dididik akan anak-anak kita. Dan Tuhan juga menetapkan peraturan di dalam ekonomi. Amin. Tuhan berkata, orang yang miskin kita perlu bantu. Amin. Kita perlu memberkati orang-orang miskin. Tetapi Tuhan juga mau sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang hidup dalam kerajaan Tuhan. Kita juga harus memperlengkapi mereka dengan pengetahuan, pengertian supaya ketika mereka sudah tahu bagaimana membangun ekonomi. Mereka juga membangun diri mereka dan tidak mengharapkan bantuan. Karena Tuhan katakan bahwa ketika engkau masuk ke tanah perjanjian ini, tidak ada satupun orang pun yang akan miskin. Kenapa? Ketika mereka memerlukan, ada orang yang membantu. Tetapi, dan bukan itu saja, mereka juga harus berdikari untuk membangun ekonomi mereka sendiri. Dan Tuhan juga memberikan talenta kepada bangsa ini untuk menggunakan talenta ini untuk mencari, untuk membangunkan ekonomi mereka. Jangan hanya duduk diam saudaraku, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Maka di dalam peraturan, Tuhan katakan kepada bangsa ini, setelah engkau masuk ke tanah perjanjian, mana yang kamu terima nih, yang kamu tidak payah kerja, mana yang turun setiap pagi, dan juga burung puyuh dan daging, yang kamu makan setiap hari, yang tidak perlu kamu kerja, itu akan berhenti ketika engkau masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Di tanah perjanjian Tuhan berikan engkau sumber. Di mana tanah itu subur, kamu harus bertujuh tanam. Kamu harus menghasilkan buah anggur. Kamu harus menghasilkan tanaman untuk membangunkan ekonomi kamu sendiri. Stop. Di padang gurun, cukuplah aku telah memberikan engkau makanan setiap bagaimana. Dan juga saya sudah memberikan engkau burung puyuh, makan daging. Tetapi ketika engkau masuk tanah perjanjian, engkau harus berusaha bekerja sendiri. Amin saudaraku, setelah kita melihat teman-teman kita yang juga dalam kekurangan, kita bantu mereka, tetapi kita juga ajar mereka untuk bertumbuh dalam ekonomi mereka. Ini sangat penting. Apa yang kamu ada, talenta apa yang kamu ada, gunakanlah talentamu untuk membangun ekonomimu. Amin saudaraku. Jadi kita perlu mengajar, mendidik, mengajar sehingga setiap kebutuhan kita diperlukan. Ini peraturan dalam ekonomi yang Tuhan telah tetapkan buat bangsa ini. Ulangan 15:4. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusakamu. Firman Tuhan mengatakan sungguh tidak ada orang miskin di antaramu. Kenapa? Sistem ekonomi Tuhan. Ada peraturannya. Setiap orang yang diberikan sumber harus gandakan. Supaya membangun ekonomi mereka sendiri. Ini sistem dalam kerajaan Tuhan saudaraku. Tidak hanya berkaitan tentang kerohanianmu. Hanya datang beribadah kepada gereja. Hanya memperhatikan kerohanianmu. Tetapi kita tidak memperhatikan seluruhnya sebagai tanggung jawab kita sebagai satu bangsa. Tuhan mau kita memperhatikan pendidikan. Tuhan memperhatikan kita sebagai tanggung jawab kita sebagai ketua dalam keluarga. Tuhan mau kita membangunkan ekonomi kita. Supaya Tuhan katakan bahwa ketika saudara memasuki ke dalam kerajaan Tuhan sebagai bangsa yang kudus, tidak ada yang miskin. Maksudnya apa saudaraku? Saudara bisa membangunkan ekonomi saudara sendiri karena Tuhan menyertai. Makanya di dalam ayat yang keempat, ulangan 15:4 mengatakan, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu sebab Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudaraku, gereja tidak hanya mengajarkan tentang hukum kerohanian, tentang bagaimana menyembah Tuhan, tetapi secara umum kehidupan kita yang ada di muka bumi ini. Karena inilah yang akan menjadi kehidupan kita di dalam kerajaan Tuhan. Amin saudaraku. Jadi secara pribadi kehidupan kita harus benar-benar mengerti akan hukum Tuhan. Dan bangunlah hidupmu benar-benar di atas Yesus sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita. Dalam perjanjian baru, itu Tuhan telah menyebutkan kembali bahwa saudara adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Kalau kita baca saudaraku di dalam 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan Sion batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dan ayat yang ke-7 terus, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan satu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan
Yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya ulangi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya apa saudaraku? Kita lihat, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara dan saya dipanggil menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang dipilih Tuhan untuk menyatakan kerajaan Tuhan. Menyatakan kerajaan terang di tengah-tengah dunia ini. Kolose 1:12-13 mengatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Amin. Saudara dan saya juga, setelah kita membangun hidup kita di dalam Yesus sebagai batu penjuru yang kita telah belajar mungkin berapa bulan yang lalu. Kita membangun hidup kita sebagai bangsa yang kudus secara pribadi kita di atas batu. Yesus adalah batu penjuru, batu sentuhan, batu yang dahulu dibuang oleh Tuhan kemudian, tetapi Dia menjadi batu penjuru buat kita membangun hidup kita, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan yang terang, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia, dan mengisytiharkan kerajaan Tuhan ada di tengah-tengah kita, menyatakan pemerintahan Tuhan di tengah bangsa-bangsa. Haleluya. Saudaraku, ini dia. Bangsa-bangsa lain akan menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kenapa saudaraku? Lewat mujizat yang kita kerjakan keluar. Lewat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Lewat doa yang besar yang kita doakan. Amin. Tuhan menjawab juga. Kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang kenal Tuhan. Bangsa yang dipilih Tuhan. Kita berdoa sehingga mujizat yang besar berlaku di tengah-tengah bangsa kita. Saudaraku, bangsa yang besar dapat menjalankan keluar kehidupan mereka dalam perjanjian lama dan perjanjian baru bersama-sama. Jangan saudara menyangka bahwa hukum Taurat perjanjian lama kita sudah tidak memperdulikan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa satu iota pun aku tidak akan meniadakan. Tetapi akulah Yesus, akulah Tuhan yang akan menggenapi seluruh hukum. Ini dia saudaraku. Makanya untuk kita menggenapi seluruh hukum, kita perlu mentaati apa yang Yesus ajarkan. Kita perlu menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Supaya kita bisa menggenapi semua hukum yang ada di dalam Alkitab. Yang Tuhan telah bicarakan. Memang banyak hukum yang Tuhan telah berikan. Dari segi hukum dalam keluarga, peraturan-peraturan dalam pendidikan, dalam ekonomi, banyak sekali. Dalam persengketaan, dalam keluarga, dalam suami dan istri, banyak sekali hukum yang Tuhan berikan. Dan kita bisa penuhi, kita bisa menggenapi semua itu hanya di dalam Yesus. Karena Tuhan mengatakan bahwa satu iota pun saya tidak akan memadamkan dan saya tidak akan tidak dikerjakan, harus dikerjakan. Kita baca saudaraku Matius pasal yang ke-5 dan yang ke-17 hingga 19 sebagai terakhir. Janganlah kamu menyangka bahwa aku akan datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia di dalam kerajaan sorga, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Tuhan juga memberikan penjelasan tentang menggenapi hukum. Kalau kita tidak menuruti satu hukum dalam firman Tuhan, kedudukan kita paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi ketika mentaati Tuhan, mentaati Yesus, menjalankan perintah Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan pengajaran Yesus, maka kita bisa menggenapi seluruh hukum yang ada. Karena Yesus adalah Tuhan yang menggenapi semua hukum, saudaraku. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, mari kita sebagai satu bangsa yang besar, kita menjalankan keluar kehidupan kita dalam perjanjian baru dan perjanjian lama bersama-sama.
perhatikanlah hubungan kita dengan orang lain. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa seluruh hukum itu berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Dalam Matius 7:12 mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya kamu berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang kudus. Bangsa yang luar biasa. Yang menggenapi semua hukum Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita tidak melakukan salah satu daripada hukum ini, kita memiliki kedudukan yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Dan hari ini, saudaraku, mari kita tahu bahwa kita perlu menjalankan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita perlu menjalankan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan sebagai satu bangsa yang luar biasa. Dan kita tampil berbeda dengan bangsa yang lain. Haleluya. Kurabasyiki di antara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Engkau mengizinkan kami menjadi satu bangsa yang luar biasa. Bukan saja bangsa yang dibangun di atas dasar keinginan kami sendiri. Tetapi kami adalah bangsa yang dibangun di atas peraturan dan hukum Tuhan yang sempurna. Hukum yang adil. Engkau bukan saja membangunkan satu bangsa yang besar, tetapi secara pribadi Engkau membangunkan hidup kami Tuhan. Engkau membangunkan ekonomi kami. Engkau membangunkan pendidikan kami. Engkau membangunkan Tuhan hubungan kami dengan Tuhan. Membangunkan hubungan kami dengan orang lain. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk mentaati segala hukum dan perintah Tuhan. Dan semua itu digenapi di dalam Yesus. Oleh Tuhan kami